Podcast ya, podcastnya Vokasia. Halo Sobat Vokasia, balik lagi di Podcasia bersama Agnes. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengalaman produktivitas. Sekarang aku lagi nggak sendirian karena di samping aku ada salah satu Sobat Vokasia juga yang bakal nemenin aku ngebahas tentang pengalaman produktivitas. Halo, dengan Kak siapa nih? Hai guys, perkenalkan nama aku Najwa Puspita Banarsaj. Aku ada salah satu peserta magang di Vokasia. Kalau boleh tahu tadi kan kakak bilang salah satu peserta magang nih ya. Betul. Divisi apa nih kak kalau boleh tahu? Aku sekarang di divisi Event Organizer and Broadcasting. Kakak kok bisa keterima di divisi itu dan kenapa kakak milih divisi ini daripada divisi yang lain? Mungkin salah satu faktornya karena background aku lulusan dari SMK jurusan Broadcasting kali ya. Itu salah satunya yang paling faktor utamanya mungkin itu. Kakak juga punya pengalaman di bidang event kah atau gimana nih? Pasti, tentunya ada beberapa aku ikut kegiatan-kegiatan kampus. Terus aku juga sering jadi MC Yudisium kampus seperti itu. Banyak. Kalau boleh tahu, kakak lulusan tahun berapa kak? SMK aku lulusan tahun 2019. 2019. Iya. Oh berarti kakak nih adalah kakakku. Oh gitu. Iya karena aku lulusannya tahun 2020. Oh pas dong berarti ya bilang kakak tuh pas ya. Iya. Berarti kakak sekarang semester 8? Enggak, aku sekarang kuliah semester 6. Loh sama dong. Oh gitu. Iya sama. Berarti tua banget ya ini ya. Berarti kakak masuk kuliah tahun 2020? Iya, gap year 1 tahun. Oh, gap year. Betul. Kenapa kok kakak milihnya gap year? Kenapa nggak kerja atau pilih di swasta gitu? Sebenarnya aku pilih gap year tuh nggak kosong selama 1 tahun tuh enggak. Dulu aku gap year karena SBMPTN nggak dapet nih. Aku pengen banget dapat kuliah di universitas negeri. Ternyata belum rezekinya. Ibaratnya kalau kata orang Sunda mah kekeh gitu lah ya. Kekeh pengen banget tuh di universitas negeri. Ternyata pas ikut SBMPTN nggak dapet. Akhirnya ya udah mutusin buat gap year tapi nggak kosong selama 1 tahun. Aku ikut program beasiswa yang diadain di Kampung Inggris Pare. Ya dulu tuh di tahun 2019 itu ada banyak informasi di Instagram tentang beasiswa belajar di Kampung Inggris Pare gitu. Itu beasiswanya beda-beda tergantung kursusannya. Kebetulan aku pilih di kursusanku waktu itu dapat beasiswa 100% belajar di Kampung Inggris. Oh, berarti dibayarin 100%? Iya, itu bebas biaya belajar dan bebas biaya tinggal, tempat tinggal, camp kalau di sana, camp, kursus camp gitu. Terus banyak sih kegiatan yang aku ikutin selama aku gap year 1 tahun itu. Cuma memang yang mungkin yang paling berkesan itu di Kampung Inggris Pare itu gitu. Itu selama 1 tahun itu full kak? Atau gimana? Iya, full kegiatan. Cuma untuk di Kampung Inggris Parenya hanya sekitar 6 bulan. 6 bulan? Iya, di luar itu 6 bulan laginya aku ada ngajar. Ngajar di? Ngajar di, aku ikut gabung di salah satu kursus namanya Indomatica Course. Tapi aku ngajarnya bahasa Inggris. Oh. Tuh, ada bahasa Inggrisnya juga kayak lembaga bimbel. Nah, itu. Itu ngajarnya di mana nih, Kak? Itu kalau untuk itu aku ngajar di daerah rumahku di Majalengka. Aku kan asli orang Majalengka nih. Jadi ngajar di sana ikut lembaga kursus, itu ngajar SD kalau itu lembagaku gitu. Terus ini sekarang kakak jurusannya apa? Bahasa Inggris juga? Iya, bahasa Inggris juga. Ambilnya pendidikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Berarti setelah kakak selesai dari Kampung Inggris, terus kakak ngajar di dekat rumah, terus habis itu nerusin S1 gitu ya? Baru ambil kuliah di tahun 2020, ambilnya bahasa Inggris lagi. Kalau boleh tahu nih, berkas-berkas yang harus kakak siapin sebelum kakak ngedaftar di Kampung Inggris itu apa, Kak? Jadi untuk program, kalau aku kan beda ya programnya karena aku ikut program beasiswa, bukan program yang reguler kita cari informasinya terus kita daftar biasa gitu kan. Jadi dulu dari kursusanku itu ada syarat untuk mengumpulkan transkrip nilai.
dari semester 1 sampai semester akhir dan hasil nilai ujian nasional. Oh iya, masih UN ya? Iya, masih ada 2019 itu masih ada UN, betul. Itu kita kirim, kita scan, kita kirim ke sana. Terus diseleksi. Seleksinya kurang begitu tahu apa yang diseleksi, itu dari pihak kursusannya. Cuma setelah itu kita dapat informasi siapa saja yang lolos gitu dan diberangkatkan ke sana, bisa berangkat gitu. Itu ada wawancaranya nggak, Kak? Seingat aku enggak deh itu. Kayaknya itu dari nilai. Cuma seleksi nilai, iya seleksi berkas. Di sana tuh kehidupannya gimana sih, Kak? Apa sama kayak di kampungnya Kakak gitu atau gimana? Pasti beda, karena kan aku Jawa Barat nih, Majalengka Jawa Barat, terus aku harus kursus tinggal lama setengah tahun ya. Ibaratnya kita bilang setengah tahun biar kelihatan lama ya, setengah tahun di Jawa Timur. Itu pasti beda dari budaya. Ya ibaratnya ada culture shock-nya lah gitu, dari mulai makanan, orang-orangnya seperti apa. Sebenarnya nggak beda-beda jauh, cuma pasti ada culture shock-nya. Kalau di sana tuh untungnya ya, di sana tuh di Kampung Inggris Pare tuh makanan masih murah-murah banget. Murah-murah ya? Kita bisa 3.000 kita masih bisa makan. Oh 3.000? Ya murah banget, iya, Kak. Terus orang-orangnya benar-benar ramah-tamah. Sama sih sebenarnya di Sunda juga kan gitu ya. Cuma ya pasti ada dapat culture shock-nya juga beda kan. Kita beda antara ramah tamah orang Sunda dan ramah tamah orang Jawa itu kan pasti beda ya gitu. Bahasanya tuh Kak gimana? Kan kalau Kakak kan pakai bahasa Sunda nih ya. Kalau di Jawa Timur kan pakai bahasa Jawa. Kayak aku nih mungkin. Aku juga asalnya juga dari Jawa Timur sih. Sama, jadi kalau di sana itu lucunya gini, waktu aku selesai dari Kampung Inggris Pare, aku ketemu temanku dan dia bilang, oh kamu orang Jawa ya, katanya gitu. Karena aku lama di sana dan teman-temanku rata-rata itu memang banyaknya dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi logatnya tuh kebawa gitu loh. Medok gimana sih, apalagi kan deket Surabaya ke sana ya, Malang itu kan logatnya khas banget kan. Itu apa ya, jadi terpengaruh juga sih logat. Jadi Sundaku tuh hilang. Jawa berarti banget. Bisa bahasa Jawa sana tuh? Enggak, kalau bahasa Jawanya banget enggak, cuma mungkin logatnya kebawa. Karena ngobrolnya bareng sama teman-teman orang Jawa asli kan, Jawa Tulen Bedok kan. Jadi logatnya kebawa, logat Sundaku hilang gitu. Tapi untuk bahasa Jawa kayak ngomong atau nih orang ngomong apa gitu aku belum ngerti sih, belum sampai sana. Karena kan di sana belajar bahasa Inggris ya. Iya. Nyambi belajar bahasa Jawa gitu. Orang-orangnya di sana itu pakai bahasa Jawa full atau ada bahasa Inggrisnya, Kak? Oh, kalau di Kampung Inggris. Sebenarnya ini banyak sih ya yang tanya kayak, "Oh, lu di Kampung Inggris pasti pakai bahasa Inggris." Pasti semua orang ngomong bahasa Inggris dong, katanya gitu. Enggak sih, karena kan di sana ibaratnya Pare itu kecamatan. Cuma memang di satu kecamatan itu banyak banget kursusan yang mayoritas memang kursusan bahasa Inggris. Sebenarnya nggak semua bisa bahasa Inggris, banyak kok yang pakai bahasa Jawa di sana, apalagi yang asli orang sana. Cuma memang yang dekat dengan kursusan biasanya bisa. Contoh kayak yang paling terkenal tuh di sana ada tukang pentol, namanya tukang pentol itu dia bisa bahasa Inggris. Iya, karena dia suka datang tuh ke kursusan anak-anak Kampung Inggris. Datang kan kalau di kursusan itu harus ngomongnya bahasa Inggris. Kalau kita camp kursusan, kalau kita ikut camp kursus itu ngomongnya harus bahasa Inggris. Jadi tukang pentol itu datang pun ngomong pakai bahasa Inggris. Ngejualinnya pakai bahasa Inggris gitu. Betul. Terus kayak tukang tambal ban ada. Jadi ada beberapa sih pengusaha, pedagang dan lain-lainnya yang bisa bahasa Inggris gitu. Yang di sekitaran kursusan apalagi itu pasti bisa. Gitu. Banyak bule dong ya Kak berarti di sana. Bagaimana tuh? Kan kayak oh Kampung Inggris berarti ada bulenya gitu. Kalau dibilang ada pasti ada, karena biasanya banyak bule-bule itu volunteer gitu, ngajar juga dia. Oh, yang ngajarnya. Ngajar kan mentornya gitu. Iya, gitu, betul. Jadi kan kita belajar di sana, kita butuh yang aslinya gimana sih? Kita kan belajar juga tuh aksen-aksennya kayak gimana sih. Jadi kita lihat langsung nih dari tutor-tutor yang volunteer, bule-bule gitu ada. Karena kan di Pare itu kadang orang ke sana itu milih buat wisata sambil belajar, wisata edukasi gitu. Jadi kalau liburan sekolah daripada kosong, mending main ke sana sekalian belajar. Kan di sana juga deket kan ke tempat main. Salah satu langganan anak Kampung Inggris Pare itu ke Malang, Bromo, itu kan deket. Itu pasti ke sana sih. Gitu. Berarti itu kan tadi Kakak bilang nih kalau ada yang liburan itu kan ke sana nih kursus. Berarti itu enggak harus minimal 6 bulan di sana tuh enggak ya Kak? Enggak. Jadi kalau di Kampung Inggris itu
paling sedikit itu 2 minggu programnya. 2 minggu? Iya, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya gitu. Oh. Kalau paling lama tuh bertahun-tahun juga ada berarti? Ada. Jadi temanku salah satunya dia ikut dulu misalnya 3 bulan, ternyata betah nih dan enak nih, misalnya dia mau belajar lebih lanjut, dia ikut lagi gitu, nambah periode gitu, nambah lagi 2 bulan, misalnya dia betah lagi, nambah lagi, jadi kan kalau dihitung-hitung setahun lebih misalnya atau 2 tahun kurang gitu, bisa. Kalau yang dari lembaganya kakak ini yang beasiswa ini harus 6 bulan atau bisa lebih dari 6 bulan kak? Ada, bisa lebih dari 6 bulan, cuma untuk program beasiswanya memang hanya 6 bulan. Oh, cuma 6 bulan ya? Gitu. Berarti kalau mau nerusin sendiri itu ya udah bayar bisa, sendiri? Iya, bayar sendiri. Beda lagi di luar program beasiswanya gitu. Pengalaman yang kakak dapetin selama kakak belajar di kampung Inggris itu apaan kak? Aduh, banyak ya. Kalau di kampung Inggris nih, khususnya di kursusanku ya, karena kan sistem belajarnya tuh beda-beda kan tiap kursusan. Kalau di kursusanku tuh aku dapetnya basic, belajar dari awal banget. Dari nol ya? Iya, dari nol. Karena memang aku dan teman-teman tuh benar-benar di sana tuh nggak semua orang yang datang terus mereka udah bisa gitu. Ada yang benar-benar nol sama sekali nggak bisa, itu mereka datang ke sana ke kampung Inggris. Salah satunya aku gitu ya. Aku dapat yang dari basic. Jadi belajar di sana selama 6 bulan, 3 bulan pertama belajar full. Itu aku belajar dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Gitu, tapi ada jam istirahatnya pasti gantian karena ada mata pelajarannya lah. Kayak misalnya pagi jam 6 aku belajar vocabulary dulu, terus setelah itu selang 15 menit jam 10-an misalnya aku belajar tentang speaking, setelah zuhur, setelah istirahat, sholat makan aku belajar tentang grammar, berikutnya belajar tentang pronunciation, terus malamnya ada mata pelajaran study club. Kalau study club itu kita lebih ke seru-seruan aja. Malam tuh seru-seru ya, main game, tapi tetap pakai bahasa Inggris pasti tentunya gitu. Itu dari Senin sampai Minggu atau kayak apa jam-jam kerja gitu? Oh, kalau di kursusanku itu Senin sampai Jumat aja. Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya libur, free ya gitu. Free. Cuma tiap per 2 minggu itu kita ada ujian. Ada ujian ya, juga? Ada ujian juga. Jadi 2 minggu untuk setelah 2 minggu nih kira-kira kemampuan kita sampai mana di tes tiap 2 minggu gitu. Karena kan paling sedikit tuh periodenya 2 minggu ya. Jadi tiap 2 minggu tuh pasti ada orang baru masuk. Tiap 2 minggu orang baru masuk, yang 2 minggu keluar gitu. Jadi temennya banyak. Kalau di sana dapat teman banyak juga. Dapat teman banyak juga. Misalnya udah 1 bulan, yang periodenya masih panjang tetap di situ, yang 1 bulan doang keluar, nanti masuk lagi yang baru gitu. Jadi selain dapat pelajaran ya, dapat ilmu, dapat teman juga. Pasti banyak banget di sana. Mau cari orang dari Sabang sampai Merauke kayaknya ada semua di situ. Ngumpulnya di sana ya. Mau yang modelan gimana semuanya ada di situ. Malah bahkan kalau dilihat-lihat rata-rata itu lebih banyak anak kursusan, anak yang belajar di sana daripada orang aslinya situ gitu. Penghuninya situ. Kelihatannya ya, karena di sana tuh serunya kita anak kursusan ini biasanya pakai sepeda ontel gitu buat mobilisasinya. Gitu. Dan kalau misalnya kita nongkrong kemana gitu, ketemunya anak kursusan lagi, beli nasi goreng ketemunya anak kursusan, beli pecel ketemunya anak kursusan pasti. Tapi di sana juga nggak cuma kursus bahasa Inggris sih, ada kursus bahasa lain kayak Mandarin, Jerman, sama bahasa Arab. Oh, ada juga. Jadi kalau misalnya mau cari-cari cowok-cowok Arab, maksudnya cowok-cowok yang belajar bahasa Arab ya, itu di sana juga ada gitu. Tapi kebanyakan emang di sana itu kursusnya yang kursus bahasa Inggris. Lebih banyak, mayoritas bahasa Inggris, kan kampung Inggris. Iya, itu karena mayoritasnya memang kursusan bahasa Inggris. Cuma yang lainnya ada bahasa Mandarin juga ada. Gitu. Aku juga punya temen nih Kak, kemarin tuh pernah juga di kampung Inggris itu. Terus dia tuh kayak ngeluh, katanya tugasnya tuh banyak banget. Emang iya ya Kak? Sebenarnya kalau misalnya ini aku kurang tahu ya, kalau kan itu tergantung kursusan, karena tiap kursus beda cara pembelajaran dan lain-lainnya. Sebenarnya kalau belajar itu kan tergantung kitanya ya. Kalau misalnya memang kita ngejalaninnya enjoy aja, ya nggak merasa terbebani gitu, itu ya. Banyak tugas, sebenarnya banyak tugasnya, karena aku aja kan per 2 minggu itu ada ujian. Iya. Itu kan kita harus belajar terus nih, dari jam 6 pagi sampai jam 9 kita belajar terus. Kita dimasukin terus bahasa Inggris. Nah, makanya belajar di kampung Inggris itu bisa cepet karena ya itu sistem belajarnya kayak gitu. Terus lingkungannya juga kan mendukung. Iya. Sebenarnya kalau kitanya enjoy aja. Pasti tugas pasti banyak. Apalagi ada punishment gitu kalau misalnya kita sedikit aja ngomong bahasa Inggris, pasti ada
ininya apa hukumannya misalnya gitu. Dulu aku juga sempat dihukum tuh gara-gara ngomong bahasa Indonesia di camp, akhirnya suruh nyari partner dari luar kursusan lain terus suruh bikin percakapan pakai bahasa Inggris dan segala macem gitu. Oh, itu serunya. dihukum juga Kak? Dihukum kalau misalnya kita di 2 minggu pertama deh, 2 minggu pertama kita nggak, awalnya kita dikasih kesempatan mix bahasa Inggris bahasa Indonesia, di mix boleh, nanti makin lama harus full bahasa Inggris gitu. Nanti kalau nggak dapet poinnya kurang misalnya atau nggak dapet punishment, itu tergantung kursusannya gimana sistem belajarnya gitu. Kalau ada poin-poin gitu berarti ya di akhir kursus itu bakalan ada penilaian gitu atau gimana? Iya, kan nanti kita dapat sertifikat. Dapat sertifikat, terus ada apa, di sertifikatnya tercantum kan mata pelajarannya apa aja, terus poinnya berapa itu ada. Itu bisa aja, itu tergantung tutornya sih. Mungkin bisa aja poin kita itu diambil dari hasil nilai kita itu kan. Misalnya kita di camp ternyata kita nggak ngomong bahasa Inggris, akhirnya dikurangin poinnya yang harusnya 90 mungkin jadi 89 misalnya gitu. Itu tergantung tutor sih, karena nilai 100% ada di tutor gitu, yang nulis tutor. Kita tinggal belajar aja sih, sebenarnya enak di sana. Berarti ini kakak berarti apa? Udah nggak usah tes TOEFL atau lain sebagainya gitu-gitu ya kak? Untuk atau apa masih nih? tetap? Untuk pas ketika di sana atau sekarang ini? Ketika di sana enggak. Jadi datang nih, aku yang dapat beasiswa sama yang reguler tuh gabung datangnya bareng. Terus kita dites dulu. Cuma sekedar ini kira-kira mau ditempatin di kelas apa, misalnya basic, menengah atau advance gitu, mau di mana gitu. Kita tes singkat. Ada golongannya. Gitu ya? Kelas A, B, C misalnya. A berarti basic, B menengah, C-nya berarti udah lebih atas, itu tergantung kemampuan kita sampai mana gitu. Jadi tesnya gitu doang sih. Kalau TOEFL enggak, mungkin itu nanti ya untuk keperluan kampus dan segala macam itu ada. Cuma belajar di kampus Inggris insya Allah membantu untuk nanti TOEFL di kampus dan lain-lainnya gitu. Barangkali ada yang mau ikut S2 gitu atau beasiswa ke luar negeri, bisa kan bantu belajar gitu. Terus nih kak, yang kakak dapetin selama kursus itu tuh apa kak? Tadi ya, selain ilmu, bahasa Inggris, terus relasi, terus pengalaman. Iya, pengalaman. pasti pengalaman yang paling pertama, karena di sana kan namanya kita pindah tempat tinggal nih, pindah lingkungan, pindah kebiasaan dari Jawa Barat ke Jawa Timur, itu kan udah jauh banget ya, beda, udah pasti beda gitu. Terus ketemu teman-teman yang memang backgroundnya juga beda-beda. Kan dari kota-kota lain gitu ya? Kebetulan yang dapat beasiswa bareng aku itu mereka juga rata-rata yang gap year, yang nggak dapat. So, kan jadinya senasib, seumuran senasib gitulah. Kita bisa sharing-sharing, ternyata wah gap year tuh nggak semenakutkan itu gitu. Nggak negatif banget. Nggak negatif banget. Gap year tuh bisa diisi apa aja, hal-hal yang memang positif gitu. Salah satunya kayak belajar, atau kan yang lain misalnya kerja, ambil part time, atau misalnya mau di rumah bantu orang tua juga kan hal positif. Gitu. Jadi nggak harus takut kita nunda setahun terus ngelihat teman-temanku. Ya cuma itu ya apa namanya yang agak bikin nyes kadang-kadang, tapi ngelihat temen yang udah kuliah duluan gitu, mungkin kita masih di sini gini-gini doang gitu, kadang terpikir gitu. Cuma sebenarnya gap year nggak semenakutkan itu kok. Buktinya aku kesana berangkat ketemu teman-teman yang memang senasib sama gitu ya, berarti senasib, dan mereka tuh punya hal-hal positif juga. Ternyata ini yang kita lakuin, kita datang ke sini tuh positif juga buat kita nantinya gitu. Cuma ya perasaan kayak aduh pengen kuliah nih atau gimana itu masih ada pasti. Kayak ngelihat temen yang udah kuliah duluan, terus kitanya kayak ngerasa down gitu nggak kak? Pasti, iya pasti kayak aduh apalagi perempuan ya kayak aduh mau lulus kapan nih, umur berapa nih, kalau perempuan belum kerja, belum ntar dilamar kali ya kalau ada kan nanti kan pasti kan kesana ke arah sana. Kalau perempuan tuh cepet kan, ibaratnya kalau kata orang tua perempuan tuh cepet gitu, udah mikir ke sana. Cuma kan kayak ya udah mungkin jalannya memang harus gap year dulu, nggak apa-apa asal gap year-nya diisi dengan hal yang positif. Karena kan kalau misalnya udah kita gap year terus kita nggak ngapa-ngapain selama 1 tahun, itu malah nanti bikin males, mental tambah down juga ngelihat yang lain udah kuliah atau yang lain kerja atau yang macem-macem lah, itu pasti bikin kita down juga gitu. Nah, tadi kan kakak bilang tuh selama 6 bulan kan ya kakak di sana. Itu full kegiatan di sana doang atau ada kakak ke kota-kota lain gitu kak?
Jadi di kursusanku tuh 3 bulan pertama kita belajar full basic bahasa Inggris, dan 3 bulan berikutnya itu ada mata pelajaran micro teaching. Jadi kita praktek ngajar. Kayak anunya apa? Pendidikan gitu ya Kak ya? Iya, ada micro teachingnya. Jadi kita ada praktek ngajar. Terus sebenarnya bisa sesimpel kita ngajar di sekolah-sekolah di sana gitu ya. Cuma kebetulan karena tutorku asli dari Lombok, jadi ada volunteeran ngajar di Lombok waktu itu aku sama temanku ber-18 orang. Berapa bulan tuh Kak di Lombok? Enggak, sebentar. Di Lombok itu cuma sekitar 2 minggu. 2 minggu, tapi kita full ngajar selama 2 minggu. Itu ngajar SD, SMP, dan SMA. Kalau kakaknya kemarin ngajar? Di SMA. Oh, di SMA. STM dulu, itu Pak STM yang isinya cowok laki-laki semua. Doang. STM itu seru banget sih. Seru banget kan, ibaratnya kita seumuran nih ya, datang belum nggak terlalu jauh kan umurnya. Terus harus ngajar di depan yang kelas 3 STM. Bayangin itu ngajar sama-sama. Nakal-nakal berarti dong. Dibilang nakal-nakal enggak sih, cuma emang kayaknya umur-umurnya lagi gemes-gemesnya kali ya di STM tuh. Kayak gitu. Jadi seru sih, jadi kayak nggak terbebani kayak guru dan murid, kayak teman aja, kita lagi sharing ilmu sih, lebih ke sharing ilmu. Di sana volunteer ngajar tuh nggak kayak ngajar kita sebagai guru gitu, nggak. Cuma kita sharing ilmu aja. Di kampung Inggris dapat apa sih kita selama di kampung Inggris 3 bulan pertama, kita ajarin ke mereka. Disalurkan gitu ya. Betul, kayak gitu. Itu ngajarnya itu diwajibkan Kak? Ngajar ke sekolah-sekolah gitu? Iya, karena kan ada pelajaran micro teaching. Sebenarnya kita dikasih pilihan waktu itu mau praktek di sini atau mau ke Lombok. Terus ngedengar kata Lombok, siapa sih nggak mau ke Lombok kan ya? Jadi ya udah ke Lombok aja sambil jalan-jalan, kan kita sambil menyelam minum air kan ya, sambil jalan-jalan sambil ngajar juga, dapat pengalaman, dapat teman baru juga kan tentunya di sana, karena kita di sana tinggal di dusun gitu, salah satu dusun namanya Dusun Malimbu. Kita tinggal di sana kayak apa ya, ibaratnya mirip-mirip KKN lah kalau kuliah mungkin ya, kayak gitu. Kita tinggal di sana, kita ngajar, pagi kita kayak jadwal sekolah kita ngajar, terus malamnya kita ngajar lagi, karena mereka kan biasanya malamnya ngaji gitu kan, terus diganti jadi setelah ngaji ada belajar bahasa Inggris kayak gitu. Cuma lucu sih karena anak-anaknya semangat banget belajar, karena itu dusun ya agak jauh sih, jadi guru tuh jarang kayak ada. pelosok gitu ya? Ibaratnya gitu, bisa dibilang kayak gitu. Jadi jarang ada guru yang memang datangnya rajin ke situ. Dan mereka tuh semangat anak-anaknya. Sampai kita istirahat di jam 12 siang, mereka pada dateng gitu buat belajar. Mau bawain kelapa. Semangat banget. Iya, bawain kelapa. Ini dari mama, katanya gitu. Lucu, pokoknya lucu. Gitu. Nah, selama di Lombok itu Kakak biayanya sendiri atau dibiayain juga dari lembaganya? Enggak, kalau di Lombok itu kan karena praktek tambahan. Itu juga atas persetujuan bersama kan. Terus detail pengeluarannya atau detail kebutuhannya apa aja, uangnya harus dipersiapkan berapa, itu atas persetujuan bersama, jadi baru berangkat gitu. Cuma emang seru karena sambil jalan-jalan sih itu. Lumayan 2 minggu. Kalau untuk tempat tinggal kan karena nggak bayar kan, karena di sana kita tinggal di rumahnya kepala desa gitu. Oh iya, kayak KKN beneran mirip, ya? Iya, kayak KKN beneran mirip. Aku mau tahu juga nih Kak, boleh. Gimana sih Kak Najah tuh kayak ngilangin rasa sedih karena gap year, terus juga nggak keterima SBMPTN juga kan, padahal pengen banget nih di negeri kayak teman-temannya yang lain. Itu gimana Kak? Awalnya pasti sedih banget, karena namanya tujuan kan ya, pengen banget nih di negeri, terus ternyata nggak bisa ke negeri. Itu awalnya nggak terima, pasti sih rasa nggak terima pasti ada. Cuma salah satu caranya ngatasinnya ya cari hal-hal positif. Cari kegiatan yang sekiranya apa sih yang bikin semangat balik lagi gitu. Semangat balik lagi, salah satunya ya ikut program apa segala macem gitu kan. Ikut volunteer, atau misalnya kalian misalnya yang gap year juga bingung mau ngapain, misalnya passionnya kerja, misalnya mau kerja dulu, mau cari uang, itu boleh-boleh aja. Yang penting diisi dengan hal positif. Nanti setelah kita ada kegiatan itu pasti lupa sih. Kayak kita gap year setahun, terus sedih nih, sempat sedih, itu pasti lupa sih. Perasaan itu pasti hilang sendiri gitu. Yang penting kita cari tempat, cari kegiatan yang memang kita suka, yang kita mau gitu. Terus nih Kak, aku juga penasaran banget nih, gimana sih caranya kita milih buat lembaga kursus itu? Kan ada nih kayak lembaga yang nggak sesuai sama apa yang kita mau tuh. Oke.
kursus bahasa Inggris berarti di Pare? Iya. Oke, kalau sekarang sih sebenarnya kalau mau cari kursus di Pare itu udah banyak ya. Mau kita searching di Google, kursusan Kampung Inggris Pare itu udah pasti banyak banget. Sosial medianya juga banyak. Saran aku sih kalau misalnya ini kalian bisa search Google kursusan apa, terus bisa kalian baca-baca dulu, terus kalian lihat sosial medianya seperti apa. Itu biasanya mereka bikin video pelajaran dan kuis-kuis game segala macam, terus ada paket-paketannya gitu kan, karena di sana nggak selalu sama kayak aku dari basic belajar, ada yang belajarnya speaking aja, ada yang belajarnya grammar aja dan lain-lain. Itu bisa dilihat dulu sesuai kita maunya apa, kemampuan kita gimana dan kebutuhan kita apa gitu. Tergantung kita sih tips and triknya gitu. Terus nanti ya bisa dilihat ya kayak misalnya sosial medianya followersnya banyak, misalnya kayak komentar di videonya banyak nih gitu kan, pasti seru nih pembelajarannya begini. Ya review-reviewnya biasanya mereka spill sih, misalnya lagi belajar nih di IG story gitu-gitu banyak. Gampang kok sekarang kalau mau belajar di Kampung Inggris gitu. Jadi pengen deh ke Kampung Inggris. Boleh. Mau dihubungin ke tutor aku kah? Nanti boleh kalau mau. Boleh. Nah, kalau boleh nih Kak, di-spill dong lembaganya yang kemarin Kakak ikutin tuh apa? Kalau aku namanya Central Language, karena kan banyak banget nih lembaga di sana. Itu aku ambilnya di Central Language. Itu ada berapa ratus kursusan gitu. Kalau di sana tuh banyak banget. Jadi kita bisa bebas milih mau di mana aja. Dan mau coba yang mana itu bebas. Tergantung tadi kemampuan sama kebutuhan kita apa gitu. Kalau per lembaga itu tuh kayak dikelompokin gitu nggak sih Kak? Enggak, itu mencar-mencar kok. Pokoknya satu kecamatan itu banyak. Satu kecamatan lembaga itu banyak. Tempat nongkrongnya juga banyak. Seru kok di sana, tempat makan banyak, mau kemana-mana banyak. Gitu. Kalau tempat tinggalnya itu dipilihin dari sana atau Kakak milih sendiri nih? Kalau untuk aku, karena aku ikut program beasiswa, aku udah dapat tempat tinggalnya itu dari kursusannya. Itu kalau udah disediain dari kursus. Kalau di Kampung Inggris itu dia ada dua, ada yang mau ikut camp kursus. Kalau ikut camp kursus itu udah disediain dari kursusannya udah satu paket gitu. Atau mau ngekos sendiri juga bisa gitu. Berarti Kakak di camp ya? Cuma saran aku kalau misalnya memang pengen banget belajar bahasa Inggris sampai bisa, mending ikut di kursus camp. Jadi tinggal di campnya kursusan karena di sana ada full English gitu. Kalau di kos kan kita udah tinggal sendiri nih, belajar cuma pas mata pelajaran aja masuk kelas gitu kan. Sisa dari itu kita balik lagi ke kosan, nggak ada temen nih buat ngobrol, buat dan lain-lain. Kalau di camp kursus itu kita wajib full bahasa Inggris, kita ngomongnya sama tutor, sama temen sekamar. Itu waktu itu aku dikasih waktu dari pagi sampai jam 12 malam, itu 24 jam harus pokoknya gitu. Berarti kalau semisal aku mau ikutan lembaganya itu kan, tapi nggak dapet beasiswa, berarti itu kita antara milih ngecamp sendiri atau ngekos gitu ya Kak? Iya, pilih. Kan di situ udah ada, biasanya di setiap kursusan udah ada paket, misalnya paket 2 minggu udah plus camp berapa nominalnya, paket 1 bulan plus camp berapa, atau misalnya paket 2 minggu yang belum camp, berarti belajarnya ngekos aja, sendiri. kosnya nanti berangkat ke sana nyari sendiri kosnya gitu. Oh iya sih, berarti langsung nyari yang udah ada campnya ya. Lebih enak gitu sih. Tinggal berangkat, datang belajar di camp, kita dapat teman-teman juga kan bareng sama yang lain. Terus bahasa Inggris kita lebih aktif jadinya. Jadi lebih cepat kita belajar bahasa Inggrisnya gitu. Terus nih closing statement deh buat para anak-anak yang memilih untuk gap year. Kan banyak nih ya kayak tetangga-tetangga gitu tuh mikirnya tuh gap year itu tuh negatif gitu. Padahal kan enggak nih ya. Nah, closing statement dari Kak Najah nih. Mungkin closing statement dari aku buat kalian yang lulus nih sekarang ini ya, dekat-dekat ini mau lulus atau lagi mau ikut SBMPTN terus ternyata belum rezekinya dan kalian bingung nih mau ngapain atau kekeh nih kayak aku gitu ya, pengen banget masuk negeri. Pengen ikut SBMPTN lagi di tahun berikutnya, nggak ada salahnya kalian buat gap year dulu, tapi jangan lupa gap year-nya diisi dengan hal positif yang kalian suka dan yang kalian mau, karena gap year itu nggak selamanya menakutkan, asal diisi dengan hal-hal positif gitu. Oke, sip. Jadi guys, gap year itu tuh enggak melulu tentang negatif, tapi juga ada positifnya, tergantung dari dirinya sendiri juga ya. Berarti ya Kak ya. Oke, mungkin sekian dari aku dan Najah. Terima kasih buat Sobat Vokasia dan jangan lupa
lupa buat pantengin terus Podcastia di next episode-nya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye. Podcastia, podcastnya Vokasia.